Nah, kita lanjutkan. Kembangan dari siko. Ada namanya motif. Tupai Managun. Polanya sederhana. Biasanya segampe. Pola dasarnya. Kamu di bungo sih kau. Kembang sih kau. Pola semacam itu pola Tupai Managun. Nah, itu tetap ada relung, ada dasar tadi tu. Dasar kau kalau paku. Tupai Managun. Bako Tupai Managun. Bako ndak yang lain, banyak yang Managun yang lain. Siku pola hati-hati tadi. Setelah awak berjalan kompak bersama-sama, setiap tindakan harus hati-hati. Bako tupai dicontohkan. Karena pamio orang banyak, pepatah petiti orang banyak, pasan orang banyak. Contoh. Sapandai-pandai tupai melompat, sakali jatuh jua. Artinya apa? Sedangkan tupai saya yang ahli dalam melompat itu, bisa saja gawa atau bisa saja salah sekali-sekali. Itu sifatnya alami. Karena tidak sempurna namanya makhluk. Di situlah Tupai Managun. Kok kamu lompat, pakailah ilmu tupai. Injana ilmu kunci. Asa takana melompat. Itu ilmu kunci. Tapi kalau tupai, inyo kamu lompat, nyo cari dulu. Kamu melompat, apa nanti jadi? Di situlah yang tadi itu. Jangan gegabah bahasa orang kini. Bahasa orang kini. Jadi kalau hidup, jangan gegabah. Hati-hati. Akibatnya kalau gegabah. Tapi hanya kecil dari Allah ada tadi yang mau sampaikan pembukaannya. Pikir pelito hati. Nah tu, pikir dulu. Kalau tidak, ilmu kunci apa pakai? Maka tadi dalam kata-kata ada tu, salah cotok malantiangan, salah hawai mampehan, sio-sio utang tumbuh. Sasa dahulu pendapatan, sasa kemudian tidak berguna. Iko, agar jatuh tumbuh sasaran awak, jangan menyesal awak berikutnya, maka hati-hati. Sedangkan nan santi yang melompat tupai, lain sekali gawa juga. Akhirnya tupai ke Managun yang melompat dulu, tidak asal bambu. Itu yang penting. Jadi pakailah ilmu tupai dalam setiap bersikap. Jangan capek, jangan ceroboh. Kalau bahasa orang kini ceroboh. Dalam ada istilahnya kan. Kalau ceroboh itu akibatnya orang pendorong kadang naik, orang penggamang mati jatuh. Agar awak tidak jadi penggamang, awak tidak orang pencamih, awak tidak kadang-kadang injan segala bagagi. Hati-hati dulu. Tiba sesuatu timbang. Timbang buruk dengan baik. Timbang manfaat di mudarat. Siko namanya Tupai Managun. Timbang mudarat di manfaatnya. Bakal timbang mudarat. Kalau takana melompat saja, entah beruntung entah rugi. Ini melebihi ancak-ancak mengurangi sio-sio. Kok kurangnya sio-sio mubazir sadonya. Kok melebihi ancak-ancak. Kadang lo pokok pada labo. Atau namanya sio-sio ancak-ancak. Melebihi yang awak ancak-ancak. Lain dapat dah awak. Cuma kadang pokoknya. Atau tidak dapat sama-sama rugi. Itu yang sio-sio. Jadi dalam motif Tupai Managun. Itu perkembangan berikutnya. Sampai ke nilai-nilai hukum nanti dalam motif itu diurai. Diajarkan. Posisi kehidupan awak. Ada namanya si kembang mani. Si kembang mani menjadi seorang wanita. Itu dijago. Jadi mulai berangkit dari pola-pola dasar itulah dijadikan dibentuk generasi. Pola-pola dasar pendidikan.
Jadi motif ukiran di Minangkabau itu tidak hanya motif hias, tapi motif itu berupa pendidikan, berupa ajaran, peringatan ke generasi berikutnya. Peringatan, mulai cara maja, cara hidup, cara bertindak, cara menempatkan diri. Itu yang lebih penting dalam konsep. Selanjutnya kan ada motif apa tadi? Si kembang mani.